Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 hari ini dengan berita dari pimpinan DPR RI yang meminta pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi El Nino sehingga stok pangan tetap terjaga dan distribusinya merata. Untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, pemerintah membatasi pembelian beras bulog maksimal 10 kg dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan di retail modern. Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus meminta masyarakat tidak panic buying agar distribusi beras merata ke seluruh masyarakat. Lodwig memastikan stok pangan di Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dan menumpuk beras secara berlebihan. Dalam menghadapi El Nino, Lodwig meminta pemerintah dan masyarakat bekerja sama agar stok pangan tetap terjaga dan distribusinya merata. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, ya. Tentunya jangan sempat masyarakat menjadi panic buying, ya. Artinya menumpuk. Artinya kenapa, Dewi? Ya, dalam satu keluarga kalau tiap hari 10 kilo emangnya habis. Tapi kalau umpamanya orang ada panik, membeli dengan kepanikan, artinya dia numpuk. Artinya yang lain tidak kebagian. Kalau saya hitung sebenarnya kalau kita makan berapa sih? 600 gram. 600 gram udah banyak banget satu hari ya. Nah kalau cuma 600 gram terus satu hari di rumah ada 5 orang terus harus beli 10 kilo. Ngapain? Untuk apa gitu. Nah itulah yang memang kembali lagi edukasi kepada masyarakat. Selain itu, Lodwig meminta pemerintah melakukan mitigasi perubahan cuaca yang berdampak pada pergeseran musim tanam di Indonesia. Hal ini harus dihitung secara matang agar stok beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menegaskan Indonesia akan terus berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penjajahan di atas dunia sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia serta terus konsisten dalam membela Palestina. Konflik Israel dan Hamas yang terjadi di jalur Gaza beberapa hari terakhir menjadi sorotan dunia. Menanggapi hal ini, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI Fadli Zon menegaskan, Israel telah melanggar berbagai perjanjian internasional termasuk resolusi PBB. Fadli menyebut pelanggaran ini terjadi hampir setiap tahun. Israel kerap menjarah tanah milik warga Palestina. Bahkan PBB mencatat lebih dari 300 warga Palestina termasuk warga sipil dibunuh secara tidak sah. Hingga hari keempat, serangan Israel pada Hamas sedikitnya telah menyebabkan 1.587 warga Israel dan Palestina tewas dan beberapa warga negara asing dijadikan sandera. Yang terjadi selama ini adalah pelanggaran yang sangat jelas dan sangat nyata oleh Israel terhadap perjanjian-perjanjian internasional, terhadap resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan hampir setiap tahun selalu terjadi pelanggaran tersebut dengan penjarahan terhadap tanah-tanah milik warga Palestina di berbagai kota sampai juga Yerusalem. Sehingga kalau kita melihat konteks apa yang sedang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan suatu upaya bagi warga Palestina untuk mempertahankan diri mereka terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel dan juga upaya yang dilakukan warga Palestina untuk mempertahankan tanah-tanah dan rumah-rumah mereka yang dijarah oleh Israel. Fadli menegaskan, Indonesia terus berkomitmen menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan konsisten membela Palestina. Mario dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi berikutnya masih mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menerima Wakil Duta Besar Italia untuk Indonesia, Giulio Marini. Dalam pertemuan ini DPR RI menagih komitmen negara-negara maju terkait pendanaan iklim bagi negara berkembang dalam memerangi perubahan iklim. Terima Wakil Duta Besar Italia untuk Indonesia Giulio Marini, Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB DPR RI untuk Italia Mardani,
membahas beberapa isu krusial, mulai dari peningkatan hubungan bilateral, isu perubahan iklim, keanggotaan Indonesia dalam organisasi OECD, peningkatan hubungan people to people, hingga transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Dalam pertemuan tersebut, Mardani mengatakan, DPR menagih komitmen negara-negara maju salah satunya Italia terkait pendanaan iklim senilai 100 miliar dolar Amerika per tahun bagi negara-negara berkembang untuk memerangi perubahan iklim. Selain itu, Mardani juga membahas kerjasama dengan Italia dalam upaya peningkatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dari negara key partner menjadi negara anggota. Keanggotaan ini dinilai penting untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Karena kalau jadi OECD kan itu ya masuk kelompok negara maju yang kita punya akses banyak sekali dan itu bagus. Italia karena masuk OECD kita minta bantu. Yang ketiga tentu kita ingin menjadi jembatan people to people connectivity. Indonesia bisa ke Italia, banyak sekali yang bisa dipelajari, negara yang tidak besar tapi sangat spesifik. Tapi kami tawarkan mereka juga belajar ke Indonesia punya diverse people, culture, ya banyak sekali tempat-tempat yang bagus, budaya-budaya bagus. Pertemuan ini merupakan pembicaraan pendahuluan sebagai persiapan kunjungan GKSB DPR RI ke Italia. Isu-isu krusial tersebut akan dibahas secara mendalam pada kunjungan ke Italia pada November mendatang. Fitian dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, dalam rangka mencegah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia, DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di segala sektor, seperti bendungan dan saluran irigasi, guna menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik. DPR RI juga meminta seluruh pihak terkait untuk sigap bergerak
dalam menangani dampak yang timbul akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Sejak bulan Agustus 2023, beberapa wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan hal tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang mengakibatkan anomali kenaikan suhu dan berkurangnya curah hujan dari kondisi normal. Hingga bulan Oktober 2023, sebanyak 63% wilayah di Indonesia mengalami kekeringan yang berdampak pada gagal panen, meningkatnya krisis air bersih, kelangkaan pangan, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Potensi curah hujan paling rendah dan kekeringan ekstrim akan terjadi di seluruh Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kekeringan di tanah air diperkirakan akan terus berlangsung hingga akhir Desember 2023. Seperti halnya yang terjadi di wilayah Papua, di mana masyarakat mengalami kesulitan mengelola lahan pertanian akibat minimnya curah hujan dan debit air. DPR RI mendorong pemerintah untuk sigap dalam melakukan mitigasi atas dampak kekeringan seperti menekankan penambahan pompa air di jalur irigasi sawah guna menjaga kesuburan tanaman dan meningkatkan debit air. Ada semacam kebutuhan dari masyarakat untuk pompanisasi, bahwa di situ sawahnya itu berada di atas jalur air. Ketika terjadi musim El Nino ini, terjadilah kekurangan air di sawah itu untuk menarik air yang ada di aliran sungai, di aliran irigasi. Selain potensi gagal panen, kekeringan juga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dikutip dari data Indonesia, angka kejadian karhutla sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 252 kejadian dalam 4 tahun terakhir. Sayangnya pada tahun 2023, angka kejadian karhutla justru melonjak hingga 108,83% dibandingkan data tahun 2022. Untuk itu DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dan saling berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melakukan penanggulangan kebakaran hutan secara cepat dan efektif dalam mengatasi meluasnya titik api karhutla di sejumlah wilayah. Tahun 2024 ini kita akan menghadapi musim kemarau misalnya. Antisipasi terkait dengan kebakaran hutan yang perlu direstorasi itu sudah berapa persen? Apakah sudah dikoordinasikan menghadapi kemungkinan bencana kebakaran di 2024? Lebih lanjut, DPR RI mengapresiasi pemerintah yang telah merespon dampak kekeringan yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan menyiapkan anggaran untuk menanggulangi ancaman krisis air bersih dan terganggunya produksi pangan khususnya beras yang dapat mengakibatkan inflasi. Kalau menyangkut masalah kekeringan ini, pemerintah sudah menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi termasuk impor beras. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa masalah beras itu pasti tersedia. Bantuan air itu semua berjalan sekarang. Bagaimana menimbulkan hujan-hujan buatan. Jadi ini pemerintah bersama dengan DPR sudah melakukan anggarannya tersedia semua. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan akibat kekeringan, Wakil Ketua DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi pembelian beras maksimal 10 kg per konsumen untuk menghindari panic buying di masyarakat dan memastikan distribusi dan ketersediaan beras merata ke seluruh masyarakat. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras. Tapi kalau umpamanya orang ada panik, membeli dengan kepanikan, artinya dia numpuk. Akhirnya yang lain tidak kebagian. Saya terus terang tidak berhenti membagikan sembako, ya. Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan. El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan, walaupun pemerintah sudah mengambil, tapi itu kan dibatasi.
DPR RI sangat serius dalam menghadapi bencana kekeringan dan karhutla yang semakin meluas di wilayah Indonesia. Untuk itu, DPR RI mendesak semua stakeholder untuk sigap bergerak dalam penanganan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan serta upaya pemadaman karhutla yang cepat dan tepat untuk melindungi lingkungan, ekonomi, kesehatan, serta warisan sosial budaya yang berharga. Fenomena El Nino disebut punya andil dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai melanda sejumlah sejumlah wilayah Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, BNPB mencatat sebanyak 499 kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari sampai Agustus 2023. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya karhutla. Selain pemerintah, Darori juga meminta kepada pengusaha pemilik lahan untuk turut serta dalam pencegahan karhutla. Selengkapnya, mari kita simak liputan rekan kami, Nazia Sudisuja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa fenomena El Nino atau kemarau berkepanjangan telah menyebabkan beberapa permasalahan di Indonesia. Salah satunya adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang saat ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan oleh karena itu pemirsa, saya akan langsung bertanya dengan salah satu anggota dari Komisi 4 DPR RI, yakni Bapak Darori Wonodipuro, terkait dengan seperti apa penanganan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia ini. Baik Pak, terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini sudah terjadi di Indonesia ini, dan ini bahkan dikatakan darurat, Indonesia darurat kebakaran hutan. Nah, ini seperti apa nih Pak sejauh ini, apakah ini memang diakibatkan oleh fenomena El Nino ini nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, kebetulan sebelum saya jadi anggota DPR, saya pernah menjabat Dirjen mengenai penanganan kebakaran hampir 7 tahun di Kementerian Kehutanan. Bahwa saat ini memang cuaca ya dikatakan ekstrim, ya betul,
bahwa kemarau cukup panjang dan juga adanya hasil dari BMKG akan terjadi El Nino, artinya kemarau panjang. Namun faktanya memang bahwa saat sekarang ini di beberapa daerah ya yang sekarang sedang mengalami kemarau, khususnya di Kalimantan, juga di Jawa, ya bahkan beberapa tempat sekarang sedang terjadi kebakaran. Satu pihak di daerah utara seperti Aceh sekarang sedang banjir, malah hujan lebat gitu. Artinya ini perlu kewaspadaan. Dan kemarin kita sudah rapat dengan Menteri KLHK, kami mengharapkan bahwa pengalaman saya lebih baik mencegah daripada memadamkan. Karena memadamkan api kebakaran itu sangat sulit karena medannya. Jangankan hutan, rumah yang banyak beritakan oleh selama ini sudah muncul, itu aja sulit untuk memadamkan. Maka lebih baik melakukan pengendalian kebakaran. Nah, siapa yang mengendalikan? Kita harapkan Menteri KLHK bisa menggeser anggaran-anggaran yang bisa digunakan untuk pencegahan kebakaran, untuk memberi honor kepada masyarakat di sekitar hutan dalam jangka waktu 3 bulan. Karena dialah yang tahu kondisinya, yang tahu tempatnya, karena petugas kita pada umumnya tidak tinggal di pinggir hutan, tapi rata-rata di kota kabupaten. Nah, inilah salah satu. Yang kedua juga kami mengharapkan juga peranan dari para pengusaha kebun yang untuk menjaga kebun dan HTI untuk ikut berpartisipasi, ya, karena pengalaman kami, mohon maaf, memang pemadam kebakaran lewat udara kita sangat terbatas. Pengalaman kami melihat di Korea, di Jepang, hutannya sedikit tapi pesawat terbangnya hampir di atas 40 unit. Nah, kita hampir katakan hanya berapa unit. Maka saya sudah menyarankan bagaimana para pengusaha sawit dan seterusnya bisa berkumpul untuk menyewa, ya, yang mengatur penggunaannya bisa kehutanan atau BMKG atau yang lain gitu. Sehingga ini lebih cepat karena pemadaman di hutan itu tidak bisa, air juga sulit. Nah, salah satu cara yang terbaik dengan udara. Tapi yang lebih penting lagi adalah pengendalian. Nah, ini betul apa kata para ahli bahwa ini menjelang El Nino dan ini masih panjang kebakaran hutan dan lahan, ya. Dan kepada masyarakat memang kita paham saudara-saudara kita itu mengolah tanah lebih mudah dengan membakar karena itu murah. Nah, ini kadang-kadang tidak disengaja 1 hari kerja membuat ilalang dan seterusnya, tapi ditinggal dibakar, tinggal merembet kemana-mana. Nah, ini yang perlu penyuluhan. Maka saya sarankan juga kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, baik kepada khotbah Jumat itu diselingkan bahayanya kebakaran, juga di gereja-gereja itu disampaikan di mana wilayah itu berkaitan dengan masyarakat. Itu yang harus dilakukan. Kalau ini terjadi terus, ini sangat membahayakan. Di beberapa negara maju aja sulit untuk memadamkan gitu. Pak, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Darori Wonodipuro terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino ataupun kemarau berkepanjangan. Tadi memang disampaikan bahwa kejadian atau fenomena El Nino ini memang menyebabkan beberapa permasalahan, salah satunya tadi kebakaran hutan dan lahan. Tadi disampaikan bahwa Menteri KLHK dengan tegas Komisi 4 menyampaikan agar dilakukan penggeseran anggaran untuk mengatasi dan juga menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Tadi juga disampaikan bahwa masalah kebakaran hutan bukan saja masalah yang harus diantisipasi ataupun ditangani oleh pemerintah dan juga DPR, namun ini juga harus terdapat masyarakat dan juga pengusaha dari yang terkait untuk ikut andil dalam mengatasi permasalahan ini. Dan itu saja yang dapat saya laporkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online itu terkait dengan Ketua DPR RI ajak Jepang investasi di proyek Ibu Kota Nusantara. Ini jika kita bisa melihat beberapa berita yang muncul di media online, ada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menjadi kesempatan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk mengajak dunia usaha Jepang turut berinvestasi dalam proyek Ibu Kota Negara. Tidak hanya itu pemirsa, komitmen perusahaan otomotif Jepang juga turut didorong untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi khususnya untuk kendaraan listrik yang sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia guna mengurangi pemanasan global. Bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang ketiga terbesar dan oleh karena itu kerjasama yang inklusif antara Indonesia dan Jepang dapat mendukung pemerintah kedua negara dan juga memberikan keuntungan bagi rakyat ataupun people-oriented relation. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di beberapa media online. Ini ada pembahasan mengenai BKSAP Republik Indonesia dorong penyelesaian konflik Palestina-Israel secara damai. Jika dilihat dari beberapa informasi ini pemirsa yang keluar di media sosial, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Fadlizon melakukan pertemuan dengan Dubes Palestina Zuhira Al-Sun guna mendengar penjelasan mengenai konflik yang kembali terjadi di jalur Gaza. Antara sayap militan Palestina dan juga Israel, pertemuan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi melalui negosiasi antara kedua negara tersebut. Pertemuan ini pemirsa adalah momen yang tepat untuk kembali membicarakan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan dan juga kemerdekaan rakyat Palestina. Indonesia kembali berkomitmen untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Salah satunya yaitu konsisten dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Ya pemirsa, itulah tadi headline media online pada hari ini terkait dengan Ketua DPR RI ajak Jepang untuk berinvestasi di Indonesia proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta di mana BKSAP Republik Indonesia dorong penyelesaian konflik Palestina-Israel secara damai. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Ya, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.